Pemirsa, program vaksinasi COVID-19 hasil kolaborasi Kementerian BUMN dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Healthcare Corporation bakal menyasar warga lansia non-KTP DKI Jakarta. Lansia yang berminat mengikuti program vaksinasi sentra bersama itu harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Sirena Graciela dan juru kamera Ade Suherman serta pilot drone David Sibarani. Sirena, bagaimana jalannya vaksinasi lansia hari ini dan berapa targetnya lansia yang akan divaksinasi untuk hari ini? Iya, Patricia dan juga pemirsa, saat ini kami tengah berada di salah satu lokasi vaksinasi lansia dan juga pelayan publik, yaitu bertempat di Istora Senayan, di mana hingga saat ini memang kami lihat antusiasme para calon penerima vaksin sangat besar begitu, Patricia. Dan dari tadi pagi begitu sekitar pukul 6 pagi bahkan memang sudah terlihat sudah cukup banyak para calon penerima vaksin yang datang ke Istora Senayan. Dan menurut informasi yang kami dapat, bahkan hingga pukul 7 pagi ada sekitar 1.000 lansia yang sudah datang untuk mengantri menerima vaksinasi COVID-19. Padahal proses vaksinasi baru dibuka sekitar pukul 8 pagi begitu, Patricia. Dan untuk target perharinya kurang lebih ada sekitar 3.000 lansia yang akan menerima proses vaksinasi COVID-19, di mana untuk proses vaksinasi di Istora Senayan sudah berlangsung sejak 8 Maret yang lalu dan akan terus berlangsung hingga 10 Mei mendatang, mulai pukul 8 hingga pukul 4 sore. Dan untuk para lansia yang ingin mendapatkan proses vaksinasi COVID-19 ini dapat mendaftar terlebih dahulu begitu melalui online via loket.com, atau untuk link ataupun situs websitenya dapat diakses melalui akun Instagram @sentra vaksinasi bersama BUMN. Lalu di sana juga dapat dipilih untuk tanggal dan juga jam penerima vaksinasi ini sendiri. Dan pada saat datang di tanggal dan jam yang sudah ditentukan, dapat membawa KTP asli dan juga bukti e-voucher yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya begitu. Dan sebagai catatan, Patricia, bahwa para calon penerima vaksinasi ini harus datang di tanggal dan juga jam yang sudah ditentukan, karena apabila tidak, maka nantinya tidak akan dilayani oleh panitia yang ada di sini. Kemudian untuk alur registrasinya juga masih akan sama begitu dengan sebelumnya, yaitu ada 4 tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu tahapan registrasi, nanti akan dilakukan pengecekan ulang ataupun pengecekan data melalui KTP para calon penerima vaksinasi tersebut. Kemudian di tahapan kedua yaitu tahapan screening, nanti akan ditanyakan kepada para calon penerima vaksin mengenai riwayat penyakit mereka. Kemudian pada tahapan ketiga yaitu apabila sudah memperoleh ataupun melalui semua tahapan screening tersebut, nantinya akan diputuskan dapat bisa divaksinasi atau tidak. Kemudian pada tahap terakhir nanti akan dilakukan observasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada efek samping yang ditimbulkan kepada para calon penerima vaksinasi ini setelah proses vaksinasi ini dilakukan. Patricia. Iya, Sirena, lalu kemudian terkait dengan persyaratan. Ini persyaratan bagi lansia non-KTP DKI Jakarta yang ingin mengikuti vaksinasi sebetulnya apa saja, Sirena? Ya, Patricia, benar sekali bahwa sejak tanggal 16 Maret yang lalu untuk para calon penerima vaksinasi khususnya lansia yang memiliki KTP di luar Jabodetabek sudah boleh dapat menerima vaksinasi COVID-19 di Istora Senayan. Namun ada salah satu persyaratan khusus yang diwajibkan. Dan persyaratan tersebut adalah wajib untuk membawa surat keterangan domisili dari wilayah DKI Jakarta yang dapat diperoleh dari RT atau RW tempatnya tinggal ataupun domisili mereka masing-masing. Kemudian pada saat mereka datang di tanggal dan juga jam yang sudah ditentukan sebelumnya, mereka harus tetap membawa KTP asli dan juga membawa surat keterangan domisili tersebut. Dan ada salah satu catatan khusus juga, Patricia, bahwa bagi para lansia yang sering berobat rutin untuk penyakit kronisnya dapat membawa surat rekomendasi vaksin dari dokter spesialis
mereka masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk memastikan diri dalam kondisi fit sebelum menerima proses vaksinasi ini. Dan juga pada saat proses vaksinasi dijalankan, di lingkungan Istora Senayan dapat terus menerapkan protokol kesehatan 3M di lokasi. Dan sebagai informasi, Patricia, bahwa hingga 17 Maret ataupun hingga kemarin ada sekitar 57.8.601 orang yang divaksin yang terdiri dari lansia dan juga pelayan publik. Kembali ke Anda di studio, Patricia. Baik, terima kasih Sirena Graciela. Kita harapkan tentunya target pemerintah 1 juta vaksin per harinya bisa terlaksana dengan adanya vaksinasi ini. Terima kasih Sirena, selamat bertugas kembali.